Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istami Nikma dengan nomor induk mahasiswa 190730001, mahasiswi Prodi Biologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Yang mana pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan komponen-komponen yang perlu diperhatikan agar sebuah data dapat dikatakan dengan baik. Nah, jawabannya yaitu terdapat 5 komponen yang harus diperhatikan agar sebuah data dapat dikelompokkan sebagai data yang baik. Yang pertama yaitu bersifat objektif, yang mana bahwa data tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, bersifat representatif, yang mewakili mayoritas objek yang diamati atau diteliti. Yang ketiga, bersifat kekinian, yang mana data yang digunakan bukanlah data yang sudah kadaluarsa. Yang keempat, relevan. Data yang dikumpulkan memiliki kaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Dan yang kelima, yaitu memiliki simpangan baku atau standar deviasi yang kecil. Untuk pertanyaan yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan kurang berhasilnya pemberdayaan masyarakat pesisir selama ini? Dan jawabannya, faktor penyebab kegagalannya pemberdayaan masyarakat pesisir yang pertama itu adalah rendahnya kinerja petugas lapangan. Yang kedua, kecenderungan memilih lokasi yang tingkat keberhasilannya tinggi sehingga menyebabkan pada pemilihan lokasi yang salah. Yang ketiga, kurangnya bantuan fasilitas dari pemerintah. Yang keempat, terbatasnya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Yang mana hal tersebut dapat berpengaruh pada keberhasilan yang dicapai suatu program, karena pengetahuan dan keterampilan merupakan hal dasar yang harus dimiliki masyarakat untuk bisa memahami dan mengelola program dengan baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, faktor apa yang perlu diperhatikan agar pemberdayaan masyarakat nelayan dapat menunjukkan hasil yang nip? Jawabannya, yang pertama yaitu pemberdayaan sebaiknya diawali dengan proses observasi yang tidak hanya berbekal data-data analitik saja, melainkan juga dipadukan dengan kemampuan menghasilkan gambaran intuitif profil masyarakat yang akan diberdayakan, yang mana proses observasi tersebut dapat diharapkan menghasilkan sudut pandang objektif mengenai keperluan objek pemberdayaan yang sebenarnya. Yang kedua, proses pendampingan masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan kemandirian, bukan ketergantungan terhadap pihak pemberdaya. Nah, selain itu, strategi komunikasi di dalam proses pemberdayaan itu seharusnya dilakukan dengan sebuah cara yang persuasif. Walaupun pemerintah ini sebagai pihak pemberi bantuan dan kelompok masyarakat ini sebagai pihak penerima bantuan, yang mana tidaklah berarti bahwa kedudukan pemerintahan lebih tinggi daripada masyarakat. Pemerintah hendaknya jangan terlalu cepat mengeluarkan stigma negatif kepada masyarakat apabila terdapat suatu persoalan dalam penerapan program pemberdayaan. Yang ketiga, pemberdaya ini diharapkan menjadi simpul untuk menjaringkan masyarakat yang diberdayakan dan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hal ini tentunya akan mempermudah proses pemberdayaan dengan melibatkan multi keahlian sehingga dapat menghasilkan solusi yang konkret atau permasalahan yang dihadapi. Untuk pertanyaan yang keempat, sebutkan beberapa hal yang dapat dilakukan pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Jawabannya yaitu, peranan pemuda Indonesia dalam mensejahterakan nelayan dapat dilakukan diantaranya dengan 4 cara. Yang pertama, pemuda ini sebagai penyampai kebijakan pemerintah kepada masyarakat nelayan. Dengan sosialisasi program pemerintah terkadang tidak sampai kepada masyarakat nelayan, seperti sosialisasi penggunaan alat tangkap ikan ramah lingkungan, pelanggaran penangkapan ikan menggunakan bom, serta eksploitasi terhadap biota laut yang dilindungi. Dan rendahnya etika lingkungan nelayan dalam memanfaatkan sumber daya laut. Ini diduga karena masih kentalnya paham antroposentrisme di kalangan nelayan Indonesia. Yang kedua, pemuda Indonesia dalam mensejahterakan nelayan adalah dengan menjadi penyampai aspirasi nelayan kepada pemerintah. Kesenjangan komunikasi yang terjadi antara nelayan dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan telah menimbulkan berbagai persoalannya. Dan kurangnya sarana dan prasarana penunjang di pelabuhan, efeknya ini dari naiknya harga bahan bakar minyak terhadap kehidupan nelayan, serta masih tingginya eksploitasi asing dan pencurian ikan di laut Indonesia merupakan sebuah persoalan yang dirasakan nelayan saat ini, yang mana persoalan tersebut bisa disampaikan kepada pemerintah dengan cara yang benar dan baik. Nah, pemuda Indonesia ini sebagai agen perubahan dalam hal ini harus mampu menjembatani aspirasi nelayan agar tersalurkan dengan cepat. Yang ketiga, yaitu dapat dilakukan dengan terus berinovasi dan berkreasi, menciptakan produk baru bernilai ekonomis yang berasal dari laut, serta inspiratif dalam gagasan-gagasan untuk pengelolaan kelautan yang lebih baik.
Nah, laut ini kan sebagai ekosistem dengan biodiversitas terbesar di dunia yang menjadikan Indonesia kaya akan sebagai sumber alam yang dapat diolah menjadi produk ekonomis. Adanya produk ekonomis ini yang dihasilkan dari bahan dari laut dapat dibudidayakan akan mampu meningkatkan pendapatan nelayan dengan membudidayakan bahan baku dari produk tersebut. Gagasan dalam mengelola daerah laut dan pesisir juga perlu dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas nelayan dalam menjaga lingkungan laut dan pesisir. Nah, pemuda Indonesia diharapkan lebih aktif dan giat meneliti dalam rangka memanfaatkan potensi laut Indonesia. Yang keempat adalah dengan ikut menjaga lingkungan kelautan Indonesia. Upaya menjaga lingkungan ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya menjaga lingkungan laut. Menjaga lingkungan laut tidak harus dilakukan di laut, namun ada dampak negatif yang terjadi di laut seperti naiknya permukaan air dan pemutihan karang merupakan efek dari pemanasan global. Soal yang terakhir, apa keuntungan konsep ekowisata dari segi ekologi, ekonomi, dan budaya? Yang pertama, ekowisata ini merupakan suatu kegiatan yang menjanjikan secara ekonomi, yang mana karena pendapatan yang diperoleh dari ekowisata ini dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat lokal, namun dapat meningkatkan perekonomian negara. Dalam bidang ekologi, keselarasan dalam melestarikan alam dengan kegiatan wisata merupakan hal yang penting, yang artinya pemanfaatan potensi alam yang ada di pulau tersebut dapat dilakukan dengan secara bijaksana dengan kegiatan pengembangan ekowisata. Dan yang terakhir yaitu untuk budaya dapat membangun kesadaran lingkungan, budaya dan rasa hormat, dan dampak memberikan pengalaman interpretatif yang mengesankan bagi pengunjung untuk meningkatkan sensitivitas terhadap lingkungan sosial tempat tujuan wisata. Sekian video saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.